Oh kon borong. Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Ya Habibi ya Muhammad. Dolen dhisik. Sampaikan salam saya kepada penjual es teh tersebut, teman-teman. Melalui video ini, bismillahirrahmanirrahim, saya izin untuk mengumrohkan beliau. Insya Allah di umroh akbar saya di bulan Ramadan, saya akan berangkatkan di awal Ramadan beliau untuk berumroh. Saudara boleh bangga jadi sarjana, tapi saya dalam hati saya sebenarnya saya sangat hormat sama pedagang kaki lima. Bolehkah berdagang saat tabligh akbar? Boleh. Kalau tak boleh, mana boleh kakak tu jual es, ya kak? Boleh, mainkan kak, terus. Tambah lagi. Silahkan mencela, silahkan menghardik, silahkan menghina. Ketika kata-kata kotor keluar dari lisan, pada saat yang bersamaan Anda sedang merendahkan kehormatan Anda di hadapan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman semua, setelah viralnya penjual es teh yang direndahkan dan juga dipermalukan di depan banyak orang, akhirnya banyak masyarakat atau netizen yang tersentuh hatinya dan membantu bapak tersebut ya teman-teman. Dan ada salah satu ustadz yang bernama Ustadz Fahrul Razi, akhirnya menghadiahkan beliau untuk umrah yang insya Allah akan diberangkatkan pada awal bulan Ramadan ini ya teman-teman. Dan ada juga YouTuber Willy Salim yang memberikan hadiah berupa uang 100 juta yang diberikan kepada bapak tersebut ya teman-teman. Sampaikan salam saya kepada penjual es teh tersebut, teman-teman. Melalui video ini, bismillahirrahmanirrahim, saya izin untuk mengumrohkan beliau. Insya Allah di umroh akbar saya di bulan Ramadan, saya akan berangkatkan di awal Ramadan beliau untuk berumroh. Tolong yang mendengar, melihat video ini untuk segera nge-share atau memberi tahu info saya. Tolong hubungi nomor admin saya yang ada di bawah ini untuk kemudian konfirmasi di mana dan daerah mana di beliau tinggal. Insya Allah kami akan uruskan untuk umroh di awal Ramadan. Bismillah, tawakkalna ala Allah. Dan sampaikan salam saya kepada seluruh ayah yang mencari nafkah, seluruh bapak yang menjadi pejuang nafkah halal. Ya, saya begitu sedih melihat video tersebut. Saya berdoa pada Allah semoga penjual es teh tersebut dikuatkan Allah, cari nafkah yang halal untuk keluarganya. Ya, sesama ayah yang mencari nafkah tentu terasa betul bagaimana perjuangan kita. Barakallahu fiik, silakan share. Jadi 80, 90, 100 genap ya Pak ya? Iya genap Pak. Saya tidak menyangka kalau saya tidak akan menyangka. Saya tidak menyangka, tidak mengira kalau saya akan mendapat uang sebanyak ini. Ini rezeki dari ini yang di atas Pak. Bapak orang yang tulus, baik, sayang istri, tanggung jawab sama keluarga, sayang anak. Totalnya ada 100 juta Pak. Alhamdulillah. Mungkin uangnya bisa dipakai 50 juta untuk buka usaha warung. Nah, masih ada sisa 50 juta. Anak Bapak berapa? 2. Berarti 20 juta untuk anak ya Pak ya? Ditabung untuk sekolah. Bapak lunasin tunggakannya. Jadi sekolah anaknya bisa tenang. Masih ada sisanya 30 juta. Pak udah umroh belum Pak? Nah, ini laki yang menawarin. gak apa-apa. Uangnya dipakai lagi aja Pak buat ditabung. Saya nggak mau Bapak nangis, saya nggak mau Bapak sedih. Nyak Bapak loh. Baiknya ada pelajarannya juga. Kalau nggak karena video kemarin kenal sama Bapak. Iya. Baik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat bagi orang lain. Semoga saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Amin. Alhamdulillah teman-teman semua, akhirnya bapak tersebut diangkat derajatnya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rezeki yang sangat berlimpah yang tidak terduga sebelumnya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman semua, buntut dari viralnya video tersebut di sini masyarakat maupun netizen di sosial media meminta Pak Prabowo agar segera mencopot Miftah dari utusan khusus presiden. Karena di sini netizen menganggap sangat bertolak belakang ya teman-teman antara sikap Gus Miftah dengan sikap Pak Prabowo Subianto. Karena Pak Prabowo sangat menghormati rakyatnya yang bekerja keras ya teman-teman.
terutama pedagang kaki lima dan juga lain-lainnya. Nah oke teman-teman semua, ini dia statementnya. Saudara boleh bangga jadi sarjana, tapi saya dalam hati saya sebenarnya saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso, sama petani, sama buruh tani, sama pekerja harian, sama buruh di pelabuhan, sama nelayan yang nyawanya dipertaruhkan untuk cari makan untuk istri dan anaknya. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Nah oke teman-teman semua, ada juga video klarifikasi dari Habib Zaidan ya teman-teman, yang pada saat itu beliau duduk di samping Gus Miftah, dan beliau juga ikut tertawa lepas ya teman-teman saat bapak penjual es teh tersebut diolok-olok oleh Gus Miftah. Jadi sebenarnya memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu seperti itu. Jadi kalau saya mau menyalahkan juga bukan kapasitas saya, karena memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu dari dulu tuh seperti itu, karena beliau banyak merangkul anak-anak kalangan yang kurang baik dirangkul. Jadi metode dakwahnya beliau seperti itu. Satu lagi, beliau tuh kalau memberi kalimat-kalimat seperti itu tuh kalimat-kalimat spontan, jadi bukan kalimat yang disengaja. Toh kalaupun beliau seperti itu, emang makanannya, minumannya semua diborong sama Gus Miftah. Emang Gus Miftah tuh udah biasa kayak gitu. Jadi susah. Besok-besok kalau ngeliat videonya yang full, oke bos, jangan marah. Katanya Gus Miftah itu sudah terbiasa begitu teman-teman, dan itu hanyalah guyonan biasa yang sering dilakukan oleh Gus Miftah katanya. Nah oke teman-teman semua, di sini ada juga video Ustadz Abdul Somad ya teman-teman saat beliau berceramah, dan di sini sama netizen dibandingkan dengan Gus Miftah, di mana dalam video tersebut di sini Ustadz Abdul Somad memborong es teh milik penjual yang ada di acaranya Ustadz Abdul Somad tersebut. Dan tentunya di sini netizen memberikan komentar, ya bedalah, Ustadz Abdul Somad itu adalah dai dengan sejuta umat, sedangkan Gus Miftah itu apa. Dan ada juga video Ustadz Khalid Basalamah dan Ustadz Adi Hidayat ya teman-teman, yang menyampaikan jangan sampai menghina orang lain, karena jika sampai kata-kata kotor keluar dari lisan kita, maka pada saat itu juga kita telah merendahkan diri kita sendiri di hadapan orang lain. Nah oke teman-teman semua, ini dia videonya. Bolehkah berdagang saat tablik akbar? Boleh. Oh, sedang kajian jajan es. Boleh, mainkan kak terus. Tambah lagi. Berapa harga esnya satu kak? 5.000. 1, 2, 3. Kakak pilih siapa yang kakak mau kasih. Ku bayar dari sini. Ini dalam rangka kemerdekaan Indonesia. Gambar Pak Presiden Bung Karno Hatta. Laku nih kak, laku. Ini bukan duit main-main. Barakallah, makasih banyak. Jazakumullah. Apalah mimpi kakak malam tadi. Lanjut lagi kak, tambah jualannya lagi. Mudah-mudahan lancar duitnya. Oh kon borong. Nasihat Ustadz Khalid Basalamah untuk Gus Miftah yang menghina penjual es teh asuhan. Allah tertawanya guys. Hati-hati dengan hukum syamata namanya. Syamata itu merendahkan orang lain. Kalau ada sesuatu yang tidak ada pada kita teman-teman sekalian, syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sampai menghina orang lain, karena Allah menaikkan derajat kita justru dengan kita bersyukur.
Kata Nabi SAW, kalau kalian lihat aib pada diri seseorang, ucapkanlah alhamdulillahilladzi afani mimma ibtala bihi wa faddalani ala katsiri mimma khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya dari apa yang dicobakan kepada orang ini dan mendahulukan saya dengan kelebihan yang banyak dari makhluk-makhluk yang lain. Bukan justru kita menghina teman-teman sekalian. Kalau ada sesuatu yang menimpa orang lain yang tidak ada pada kita, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai kita merendahkan orang lain. Silahkan mencela, silahkan menghardik, silahkan menghina. Ketika kata-kata kotor keluar dari lisan, pada saat yang bersamaan Anda sedang merendahkan kehormatan Anda di hadapan orang lain. Makanya tidak ada orang yang mencela kecuali akan dicela. Tidak ada orang yang menghina kecuali akan terhina. Karena itu di Islam kita dilarang berkata kotor. Kita dilarang mencaci maki. Kita dilarang untuk memprovokasi. Dilarang untuk saling terpecah belah. Kenapa? Karena semua perbuatan itu akan menghilangkan kehormatan kita sebagai bawaan fitrah dalam berkehidupan. Subhanallah, beda kelas ya teman-teman antara Ustadz Abdul Somad dengan Gus Miftah. Di sini Ustadz Abdul Somad memborong semua es teh yang dijual oleh ibu-ibu tersebut tanpa harus menghina dan juga mengolok-olok ya teman-teman. Apalagi dipermalukan di depan umum. Nah oke teman-teman semua, walaupun Gus Miftah sudah mengklarifikasi ya teman-teman dan sudah meminta maaf, namun di sini para netizen tidak ada henti-hentinya untuk mengkritik beliau dan juga memberikan komentar-komentar menohok terhadap Gus Miftah tersebut. Karena Gus Miftah ini, selain beliau ini Gus, beliau ini juga adalah utusan khusus presiden ya teman-teman. Jadi sangat tidak pantas seorang ulama apalagi utusan khusus presiden berperilaku seperti itu ya teman-teman. Sebenarnya memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu seperti itu. Jadi kalau saya mau menyalahkan juga bukan kapasitas saya. Karena Zaidan, alasan dakwah itu nggak masuk akal kalau dijadikan pembelaan untuk melontarkan kalimat-kalimat semacam itu. Dilontarkan kalimat semacam itu ke pedagang, coba. Kepada pedagang dikatain dengan kalimat semacam itu masuk akal nggak kira-kira? Hanya karena Gus Miftah itu mampu memborong dagangan orang bukan berarti juga kalimat itu pantas untuk dilontarkan kepada pedagang. Sudahlah, alasan guyon-guyon itu udah nggak masuk akal. Kau mengatakan oh tidak mampu menyalahkan karena tidak ada kapasitas, tidak berkapasitas dan lain sebagainya. Tapi kau ikutan ketawa. Ketawa, bisa kau ketawa. Astagfirullah. Kemarin nonton si Buta dari Gua Hantu itu, gula darah naik, tensi naik, kolesterol naik, ginjal pun ikut-ikutan rusak nonton dia. Sekali nengok si Puji ya kan, kesemsem ketawa, cengingisan sampai kering gigi. Tiba-tiba nonton bapak yang jual es teh manis itu, nangis ya kan, nangis, sedih kali sumpah. Sedih kali. Lama-lama kayak orang gila nih kalau TikTok ini, nggak tahu lah. Ya Allah Pak. Aku nggak peduli itu alasannya ngelawak, gimmick atau apapun itu. Sakit hatiku Gus, lihat perkataanmu, sumpah. Woi, itu orang bapak-bapak ya, bawa dagangan di atas kepalanya itu, kamu bayangin tuh migrainnya kayak apa. Pulang harus bawa makan, sehari-hari di situ diolok-olok. Perasaanmu ini Gus, mohon maaf sepurane, bukan masalah ada seorang Gus atau apalagi seorang Gus berkata seperti itu. Banyak-banyak istighfar lah. Bedakan antara bercanda dan mengolok-olok yang disengaja. Maksudku iki maksudnya apa? Maksudnya tuh gimana? Maksudnya sedih banget hatiku sumpah. Dan aku lihat komen-komennya juga nggak ada kok yang dukung bercandaan seperti itu. Dan itu di majelis, dan aku nggak tahu berapa ratus orang yang nonton di situ. Terlebih lagi pedagang es teh bapak-bapak itu tadi. Yakin aku pulang nangis. Diolok-olok semua, ketawa di mimbar itu ketawa. Memang betul ilmu tuh belum tentu benar-benar bisa diterapkan ya. Oke Ra, masih yo kono didol goblok. Gue larong payu, wes takdir. Oke, gue akan kasih tau lo apa yang akan terjadi dalam waktu dekat. Gus ini akan nyari pedagangnya, terus ngasih santunan, terus preskon, minta maaf, pelukan, cengengesan, ketawa-ketawa, kelar, bebas urusan.
Dan bapak-bapak pedagang tadi akan ngikutin aja skenarionya. Dia terima duitnya, dia ketawa-ketawa, ya karena butuh. Apa itu harga diri? Yang penting makan gue. Lalu si Gus namanya akan bersih lagi, dan dia akan melakukan ini lagi di masa depan. Mungkin ke podcast Dedi, mungkin ketawa-ketawa lagi, beres urusan. Nah, yang gue mau tanyakan adalah ke jamaahnya. Emang lu gak malu punya Gus begitu? Yang ada di pengajian itu tadi tuh, Islam aliran, gue nggak tahu aliran apa sih. Yang jelas teman-teman gue banyak yang nggak mau datang ke pengajian seperti itu. Apakah bagi kalian candaan yang menghina orang yang lagi mencari nafkah itu wajar? Karena semua yang di panggung itu ketawa, kelihatan jelas ketawa. Nggak ada yang mukanya awkward atau kayak, hah ngomong apa lu tadi? Nggak ada yang begitu, semuanya ketawa. Emang lu nggak malu? Apakah itu wajar? Ada yang bisa jawab nggak? Yang di atas panggung belum tentu lebih mulia. Yang di bawah panggung juga belum tentu hina. Karena Allah Subhanahu wa taala melihat isi hati dan amal kita. Ingat iblis ketika diturunkan dari surga, bukan karena dia nggak taat sama Allah, bukan karena dia nggak sujud sama Allah, tapi dia merasa lebih baik daripada Adam. Dia merasa lebih suci daripada Adam. Maka Allah bilang, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Apa kata Allah? Kamu jangan merasa lebih suci daripada orang lain, karena yang tahu siapa yang lebih mulia, siapa yang lebih bertakwa, Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, oke teman-teman semua, ini juga menjadi pelajaran untuk kita semua ya teman-teman, untuk menjaga lisan kita agar tidak berkata kotor terhadap orang lain. Karena sekali lisan kita mengeluarkan kalimat kotor terhadap orang lain, maka pada saat itu juga kita sudah menurunkan harga diri kita di hadapan orang lain. Dan pada saat itu juga kita sudah melukai hati orang lain ya teman-teman. Nah, oke teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.